Di sebuah desa terpencil di pedalaman Borneo, hiduplah seorang pria bernama Darsa. Ia bukan sembarang orang. Darsa dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu kebal, diwariskan dari leluhurnya yang merupakan dukun sakti. Sejak kecil, ia ditempa dengan ritual-ritual keras, menghafal mantra-mantra kuno, dan menjalani puasa bertahun-tahun untuk mencapai kesempurnaan kekebalan tubuhnya. Konon, tubuhnya tak bisa ditembus senjata apapun. Golok, tombak, bahkan peluru sekalipun tak mampu melukainya. Orang-orang di desa pun segan kepadanya, tapi mereka tak pernah tahu bahwa ilmu yang diwarisi Darsa bukanlah berkah, melainkan sebuah kutukan. Semua dimulai saat Darsa melanggar satu larangan penting yang diwariskan bersamaan dengan ilmu kebalnya. Leluhurnya selalu berpesan, jangan pernah gunakan ilmu ini untuk menyakiti orang yang tak bersalah, atau kau akan menanggung akibatnya. Namun Darsa, yang semakin lama semakin haus akan kekuasaan, mulai menggunakan kekebalannya untuk mengintimidasi penduduk desa. Ia menantang siapapun yang berani menentangnya, membuktikan bahwa dirinya tak bisa dikalahkan. Hingga suatu malam, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang kakek tua datang ke rumah Darsa. Wajahnya dipenuhi kerutan, matanya tajam seperti menembus jiwanya. Dengan suara serak, ia berbisik, "Anak muda, kau sudah melanggar aturan leluhurmu. Kau telah menodai ilmu itu dengan keangkuhan. Kini waktunya kau menerima akibatnya." Darsa tertawa mengejek. Bagaimana mungkin seorang kakek tua renta bisa menakutinya? Tapi sebelum ia sempat berbicara lebih jauh, kakek itu mengangkat tangannya, dan tubuh Darsa mendadak terasa berat. Tulang-tulangnya terasa mencengkeram dirinya sendiri. Nafasnya tersengal. Dari balik kulitnya yang dulu kebal, perlahan muncul sesuatu yang mengerikan. Dan sejak malam itu, Darsa bukan lagi manusia biasa. Ia berubah menjadi sesuatu yang bahkan lebih menakutkan daripada kematian. Sejak pertemuannya dengan kakek misterius itu, Darsa mulai mengalami hal-hal aneh. Awalnya ia mengira itu hanya kelelahan atau sekadar mimpi buruk. Namun semakin hari tubuhnya terasa berbeda. Ia masih kebal, pisau tetap tak bisa melukainya. Bahkan paku yang ia tekan ke lengannya tak meninggalkan bekas. Tapi ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Malam pertama setelah pertemuan itu, Darsa terbangun karena suara bisikan, "Darsa, waktumu sudah tiba." Ia menoleh ke sekeliling kamar, tetapi tak ada siapa-siapa. Jendela kamarnya terbuka, angin malam bertiup dingin. Hatinya mulai tak tenang. Ia mencoba tidur lagi, tapi begitu matanya tertutup, ia melihat sesuatu. Bayangan hitam berdiri di sudut kamarnya. Bayangan itu tinggi, lebih besar dari manusia biasa. Matanya merah membara, dan tubuhnya seperti terbentuk dari kabut hitam yang terus bergerak. Darsa tak bisa bergerak, tubuhnya terasa kaku. Hanya matanya yang bisa melihat sosok itu perlahan mendekat, lalu membisikkan sesuatu di telinganya, "Sekarang kau bukan lagi manusia." Darsa tersentak bangun. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ia memegang dadanya yang berdegup cepat, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi. Tapi saat ia menoleh ke cermin di kamarnya, wajahnya berubah. Kulitnya menghitam, seakan terbakar dari dalam. Matanya yang dulu tajam kini terlihat redup dan gelap. Dan yang paling mengerikan, urat-urat hitam mulai menjalar di seluruh tubuhnya. Ketika Darsa menyentuh wajahnya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Daging di wajahnya tiba-tiba retak, seperti tanah kering yang pecah-pecah. Dari dalam retakan itu, keluar sesuatu yang seperti asap hitam, dingin, dan berbau busuk. Darsa menjerit, tetapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Kutukan itu mulai mengambil alih tubuhnya, dan itu baru permulaan. Darsa terduduk di lantai, tubuhnya bergetar, napasnya terengah, keringat dingin membasahi punggungnya. Bayangan di cermin itu,
Apakah benar dirinya? Dengan tangan gemetar, ia meraba wajahnya lagi. Retakan itu masih ada. Dagingnya terasa aneh, keras seperti batu, tapi di dalamnya ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang hidup. Darsa menggelengkan kepala. Tidak, ini pasti hanya sisa mimpi buruk. Ia bangkit, berjalan keluar rumah, mencoba mencari udara segar. Langkahnya terasa berat, seolah tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri. Di depan rumah, seorang tetua desa kebetulan lewat. Namanya Pak Ganda, lelaki tua yang sudah lama mengenal Darsa. Ia berhenti dan menatapnya dengan kening berkerut. "Darsa, kau tidak terlihat baik. Ada apa dengan wajahmu?" Darsa buru-buru membalikkan badan, menutupi retakan di wajahnya. "Tidak apa-apa, Pak Tua. Aku hanya kurang tidur," jawabnya cepat, mencoba menenangkan diri. Namun saat Pak Ganda mendekat, sesuatu terjadi. Darsa merasakan dorongan kuat di dalam tubuhnya, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam dirinya. Ia mencoba menahan, tetapi terlalu kuat. Tangannya bergerak sendiri. Sebelum ia sadar, tangannya sudah mencengkeram lengan Pak Ganda. Kuku-kukunya menajam, mencakar kulit tua itu. Pak Ganda menjerit pelan, mencoba menarik diri, tetapi cengkeraman Darsa terlalu kuat. Dan saat ia menoleh ke wajah Darsa, ia melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada. Mata Darsa kini benar-benar hitam pekat tanpa bola mata. Dari retakan di wajahnya, asap hitam semakin keluar, melilit lengannya seperti akar hidup. Pak Ganda membelalak ketakutan. "Darsa, kau bukan manusia lagi," serunya dengan suara bergetar. Darsa tersadar. Ia segera melepaskan tangannya. Pak Ganda terhuyung ke belakang, napasnya tersengal. Ia melihat ke lengannya, bekas cakar Darsa menghitam seperti terbakar dari dalam. Darsa mundur, ketakutan oleh apa yang baru saja ia lakukan. Aku tidak sengaja." Namun Pak Ganda hanya menatapnya dengan penuh duka. "Kutukan itu sudah mengambilmu." Dan sebelum Darsa sempat bertanya lebih lanjut, Pak Ganda berlari menjauh. Darsa berdiri terpaku, jantungnya berdebar cepat. Kutukan itu benar-benar nyata, dan ia tahu ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Darsa berdiri di depan rumahnya, napas masih memburu. Tubuhnya terasa panas, seolah ada bara api yang membakar dari dalam. Tangannya gemetar bukan karena ketakutan, tetapi karena sesuatu yang bersemayam di tubuhnya mulai menggeliat, mulai bangun. Ia menggigit bibir, mencoba menenangkan diri. Ini tidak boleh terjadi. Ia harus menemukan cara untuk menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Namun, ketika ia hendak masuk kembali ke rumah, Darsa, ia membeku. Suara itu bukan suara siapapun di sekitarnya. Itu datang dari dalam kepalanya. "Kau milikku sekarang." Darsa mencengkram kepalanya erat. Suara itu berbisik tepat di telinganya, seolah ada seseorang berdiri di belakangnya. Tapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia mundur beberapa langkah, jantungnya berdetak keras. "Aku harus pergi dari sini," gumamnya. Tanpa pikir panjang, ia berlari menuju hutan di belakang desa. Satu-satunya tempat yang bisa memberinya ketenangan. Namun semakin jauh ia melangkah, semakin dalam suara itu merasuk ke pikirannya. "Kau bisa merasakannya, bukan? Kekuatan itu, darahmu mendidih, kulitmu berubah. Kau lebih dari manusia sekarang." Tiba-tiba tubuhnya membeku, kakinya tak bisa digerakkan. Ia menatap tangannya dan melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjerit. Tangannya bukan lagi miliknya, kulitnya menghitam, urat-urat menonjol dengan warna keunguan. Kukunya memanjang, tajam seperti belati, dan yang paling mengerikan, daging di sepanjang tangannya mulai merekah, mengeluarkan asap hitam pekat. Darsa menatap tangannya dengan ketakutan. "Apa yang terjadi padaku?" bisiknya. Tapi suara itu hanya tertawa.
Ini baru permulaan, Darsa. Tiba-tiba, tanpa sadar, tangannya terangkat sendiri. Ia mencoba menahannya, tapi tak bisa. Jari-jarinya bergerak seperti milik orang lain, menggenggam batu besar di tanah, lalu menghantamnya ke pohon dengan kekuatan luar biasa. Pohon itu langsung retak, tumbang ke tanah dengan bunyi menggelegar. Darsa mundur, napasnya tersengal. Ia tak pernah memiliki kekuatan sebesar ini sebelumnya. "Lihat, kau semakin kuat. Kau adalah aku sekarang." Darsa menggeleng. Tidak, ini tidak bisa dibiarkan. Ia berlari lebih dalam ke hutan, berusaha mencari seseorang, siapapun yang bisa menolongnya. Tapi semakin jauh ia pergi, semakin kuat suara itu mendominasi pikirannya. Sampai akhirnya, ia tidak bisa lagi membedakan mana dirinya dan mana suara itu. Dan itulah saat ia menyadari satu hal yang mengerikan. Kutukan ini bukan sekadar kutukan, ini adalah perwujudan sesuatu yang lebih tua. Sesuatu yang selama ini tersembunyi dalam darahnya, dan ia sudah hampir kehilangan kendali sepenuhnya. Darsa terus berlari, menembus kegelapan hutan. Napasnya tersengal, tubuhnya terasa semakin berat. Suara itu, bisikan itu semakin lama semakin keras di kepalanya. "Berhenti berlari, Darsa. Percuma saja, ini takdirmu." Ia menggigit bibirnya, berusaha mengabaikan suara itu. Tapi kakinya mulai terasa kaku, tangannya semakin sulit dikendalikan. Ia tahu, ia sedang kehilangan kendali. Di tengah hutan, Darsa berhenti di depan sebuah sungai kecil. Airnya mengalir tenang, memantulkan cahaya rembulan. Dengan napas memburu, ia berjongkok di tepi sungai, menatap bayangannya sendiri di permukaan air. Bayangan itu bukan dirinya lagi, matanya sepenuhnya hitam pekat. Retakan di wajahnya semakin melebar, mengeluarkan asap hitam yang menari di udara. Urat-urat hitam menyebar di seluruh tubuhnya, berdenyut seperti makhluk hidup. Darsa merasakan sesuatu bergerak di balik kulitnya. Ia menjerit, mencelupkan tangannya ke dalam air, berharap bisa menghapus bayangan mengerikan itu. Tapi air sungai tiba-tiba berubah warna, dari jernih menjadi hitam pekat, seperti tinta. Tiba-tiba dari dalam air muncul sepasang tangan kurus berwarna hitam. Tangannya memanjang, kuku-kukunya tajam dan melingkar, mencengkram wajah Darsa dengan kuat. Darsa terjatuh ke belakang, tubuhnya menggigil. Sosok itu perlahan naik dari dalam sungai. Tinggi, kurus, tubuhnya hitam berasap, matanya merah menyala seperti bara api. Sosok itu tersenyum, dengan senyum yang sama persis dengan milik Darsa. "Aku akhirnya bebas." Darsa ingin bergerak, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Sosok itu melangkah mendekat, lalu berlutut di hadapannya. "Kau masih berpikir bisa melawanku?" Sosok itu menyentuh dada Darsa dengan satu jari. Seketika, rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Rasanya seperti dagingnya dikuliti hidup-hidup, seperti api yang membakar dari dalam. Darsa menjerit, "Jangan melawan, biarkan aku mengambil alih, dan kau akan menjadi lebih kuat dari yang pernah kau bayangkan." Darsa menggeleng dengan sisa tenaga yang ia punya. Ia tahu, jika ia menyerah sekarang, ia akan lenyap. Ia tak ingin kehilangan dirinya sendiri. Namun tubuhnya sudah bukan lagi miliknya. Tangan dan kakinya bergerak sendiri. Ia merasakan kekuatan yang luar biasa, tapi bukan atas keinginannya. Dadanya berdenyut, napasnya semakin berat. Perlahan, ia mulai memahami apa yang sedang terjadi. Kutukan ini bukan sekadar ilmu kebal. Ini adalah perwujudan dari roh leluhur yang telah lama dikurung dalam darah keturunannya. Dan kini, roh itu telah bangun dan siap mengambil alih segalanya. Darsa berusaha bangkit, tapi tubuhnya terasa semakin berat. Kakinya bergetar, seperti ada sesuatu yang mencengkeramnya dari dalam. Sosok hitam itu masih berdiri di hadapannya, mata merahnya bersinar tajam. Ia tersenyum, memperlihatkan deretan gigi tajam seperti milik binatang buas. "Kau tak bisa lari dariku, Darsa. Aku sudah lama menunggu saat ini." Darsa mencengkram dadanya yang terasa panas.
Jantungnya berdebar tidak normal, seperti ada sesuatu yang berusaha meledak dari dalam. "Siapa kau sebenarnya?" tanyanya dengan suara terengah. Sosok itu tertawa kecil. "Aku adalah warisan darahmu. Ilmu kebal yang kau banggakan bukan hanya sekadar perlindungan. Itu adalah segel. Leluhurmu mengunciku di dalam tubuh keturunan mereka. Dan kau, Darsa, kau adalah yang paling lemah. Itu sebabnya aku bisa keluar sekarang." Darsa terbelalak. Ia mulai mengerti. Ilmu kebal yang ia warisi bukanlah anugerah, tapi kutukan yang menjaga sesuatu yang jauh lebih tua dan berbahaya. Dan sekarang, segel itu telah rusak. Sosok itu melangkah lebih dekat, lalu menatap Darsa dari dekat. "Rasakan, Darsa, kekuatan ini. Tubuhmu tak bisa dilukai, kau bisa menghancurkan siapa saja. Kau bisa menguasai dunia, tapi ada satu syarat." Darsa menggertakkan giginya. "Apa?" Sosok itu menyeringai. "Serahkan dirimu sepenuhnya padaku." Darsa merasakan tubuhnya semakin lemah. Tangannya mulai bergetar, kukunya semakin panjang, dan kulitnya kini hampir seluruhnya menghitam. Ia tahu jika ia menyerah sekarang, ia tidak akan pernah kembali. Ia akan menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak manusiawi. Tapi kekuatan itu begitu menggoda. Di kejauhan, terdengar suara langkah kaki mendekat. Darsa menoleh dengan susah payah. Pak Ganda. Orang tua itu berdiri di pinggir sungai. Wajahnya penuh ketakutan. "Darsa, kau harus melawan. Jangan biarkan dia mengambilmu," serunya. Darsa ingin menjawab, tapi suara dalam kepalanya semakin keras. "Bunuh dia. Dia hanya penghalang." Tangan Darsa mulai bergerak sendiri. Ia mencoba menahan, tapi tubuhnya sudah bukan miliknya lagi. Dengan kecepatan yang tidak manusiawi, ia melompat ke arah Pak Ganda. Tapi sebelum cakar tajamnya menyentuh kulit lelaki tua itu, "Darsa!" Sebuah suara menggema di dalam kepalanya. Suara yang berbeda, suara yang jauh lebih dalam dan lebih tua. Seketika tubuhnya berhenti. Darsa terjatuh ke tanah, tubuhnya kejang-kejang. Di dalam pikirannya, ia melihat sesuatu, bayangan-bayangan leluhurnya. Mereka berdiri melingkar, menatapnya dengan wajah muram. Salah satu dari mereka, lelaki tua berjubah. Darsa terjatuh ke tanah, tubuhnya kejang-kejang. Dunia di sekelilingnya berputar gelap dan dingin. Ia merasakan sesuatu menariknya ke dalam sebuah tempat yang bukan lagi dunia nyata. Saat ia membuka matanya, ia tak lagi berada di hutan. Di hadapannya berdiri sosok-sosok berjubah hitam. Mereka tidak berbicara, hanya menatapnya dengan mata kosong yang bercahaya redup. Salah satu dari mereka melangkah maju. Wajahnya tua, dengan kulit penuh garis-garis usia, tetapi sorot matanya tajam. Ia berbicara dengan suara yang berat dan dalam. "Kau akhirnya sampai di sini, Darsa." Darsa menelan ludah. "Di mana aku?" Orang tua itu tidak langsung menjawab. Ia mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, Darsa merasakan tubuhnya ringan. Ia melihat ke bawah dan menyadari sesuatu yang mengerikan. Tubuhnya transparan, ia seperti roh, terjebak di antara dunia. "Darsa," lelaki tua itu melanjutkan, "kami adalah leluhurmu. Kami adalah mereka yang menjaga kutukan ini, memastikan bahwa makhluk yang kini bersemayam dalam tubuhmu tetap terkunci. Tapi kau telah melemahkan segel itu." Darsa menggeleng. "Aku tidak mengerti. Kutukan ini apa sebenarnya?" Lelaki tua itu menghela napas. "Dulu nenek moyang kita adalah para pendekar sakti yang memiliki ilmu kebal. Tapi mereka tidak tahu, ilmu itu bukan hanya melindungi tubuh mereka. Itu juga menjadi segel bagi sesuatu yang jauh lebih berbahaya, roh kuno yang haus akan tubuh manusia." Darsa terdiam. Setiap keturunan kita yang menerima ilmu kebal juga menerima tanggung jawab menjaga segel ini.
Jika mereka lemah, jika mereka menggunakan ilmu itu dengan kesombongan, roh itu akan bangun. Dan sekarang, kau hampir kehilangan kendali. Darsa mengingat semua yang terjadi. Ia ingat bagaimana tubuhnya berubah, bagaimana suara itu terus berbisik di kepalanya. Lelaki tua itu melanjutkan, suaranya semakin dalam. Jika kau menyerah, Darsa, kau tidak akan pernah kembali. Kau akan menjadi rumah bagi roh itu, dan dunia akan melihat sesuatu yang lebih mengerikan daripada yang pernah ada. Darsa merasakan tubuhnya semakin berat. Suara lain mulai muncul, suara makhluk itu. Jangan dengarkan mereka, Darsa. Mereka hanya ingin melemahkanmu. Bersamaku kau akan lebih kuat dari siapapun. Darsa menutup matanya. Suara leluhurnya dan suara roh jahat itu bertarung dalam pikirannya. Ia tahu, ia harus membuat pilihan. Tetap bertahan atau menyerahkan diri sepenuhnya. Darsa berdiri di antara dua dunia. Suara leluhurnya yang bijak memanggilnya untuk bertahan, sementara roh jahat dalam tubuhnya terus membujuknya untuk menyerah. Tubuhnya terasa seperti ditarik dari dua arah yang berlawanan. Di satu sisi, ia ingin tetap menjadi dirinya sendiri. Di sisi lain, godaan untuk menerima kekuatan luar biasa itu begitu besar. Aku tidak mau menjadi monster, bisik Darsa, mencoba menguatkan diri. Tapi suara dalam kepalanya tertawa. Kau sudah separuh jalan ke sana, Darsa. Kau pikir bisa kembali seperti dulu? Dunia akan menolakmu. Manusia akan takut padamu. Satu-satunya jalan adalah bersamaku. Darsa menjerit saat retakan di kulitnya semakin melebar. Asap hitam keluar semakin pekat. Kuku-kukunya memanjang, urat-uratnya menonjol kehitaman. Tiba-tiba, suara leluhurnya bergema kuat di pikirannya. Hanya kau yang bisa mengakhiri ini, Darsa. Kau harus melawan dari dalam. Darsa terengah. Ada cara untuk mengalahkan makhluk ini, tapi caranya, ia menutup matanya, mencari ke dalam dirinya sendiri. Dan saat itu, ia menyadari sesuatu, makhluk ini butuh wadah untuk bertahan. Ia hidup dari tubuhnya, dari ilmu kebal yang diwarisi. Jika ilmu itu hilang, maka makhluk ini juga akan lenyap. Dengan sisa kekuatannya, Darsa memusatkan pikirannya. Ia harus menghancurkan ilmu kebalnya sendiri. Apa yang kau lakukan, Darsa? Suara itu meraung dalam kepalanya. Darsa tak menjawab. Ia merasakan tubuhnya semakin panas. Ilmu kebalnya mulai melemah. Tubuhnya tak lagi kebal. Ia kembali menjadi manusia biasa. Asap hitam yang mengelilinginya mulai menipis. Roh jahat itu meraung kesakitan. Tidak! Kau membunuhku. Darsa merasakan jantungnya berdebar keras. Lalu tiba-tiba segalanya menjadi hening. Saat ia membuka mata, ia kembali berada di hutan. Tubuhnya berkeringat deras, tetapi retakan di kulitnya telah menghilang. Pak Ganda berdiri tak jauh darinya, menatapnya dengan raut cemas. Darsa, kau berhasil? Darsa mengangguk lemah. Aku sudah mengusirnya. Tapi, aku juga telah kehilangan ilmu kebalku. Pak Ganda tersenyum tipis. Itu bukan kehilangan, Darsa. Itu adalah kebebasan. Darsa menatap langit malam. Bintang-bintang bersinar redup. Ia telah berjuang dan ia telah menang. Tapi ia tahu, kutukan itu belum benar-benar hilang. Selama masih ada keturunan yang mewarisi ilmu ini, roh itu akan selalu mencari celah untuk kembali. Darsa hanya bisa berharap bahwa tak akan ada lagi yang mengulang kesalahannya. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Punya pengalaman mistis? Tulis di kolom komentar, siapa tahu cerita kalian akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa.